sekarang mari kita buat handle-nya ya. Ini dimulai bikin kupingannya dulu. Ini mulai bikin kupingan dulu ya, siapkan. Ini saya pakai HP nomor 4 ya. Buat awalan rantai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Sudah 7 ya. Lalu diputar, ambil punuk supaya rapi. Ambil punuk ya, nggak berlubang nanti. Punuk kedua. Ini ya, nampak ya, ini punuk kedua. Nah, ini karena tas saya kecil, jadi kupingnya pun yang saya buat kecil. Jadi jika Bunda tasnya besar, mungkin kupingnya mau dibikin besar ya, tambahkan rantainya. Jadi awalan rantai ganjil nanti hasilnya akan genap. Ini awalannya 7, hasilnya nanti 6. Ya, tapi ini nanti ada teknik penambahan supaya dia melengkung. Ini masuk mata kedua sudah. Lalu masuk ke sampingnya. Masuk lagi ke sampingnya. Ini artinya mata yang ketiga ya. Ya, ini kan pertama nih 1 2, ini yang ketiga. Isi 2. Jadi satu lubang terisi 2 kali. Isi lagi masih di lubang yang sama. Ya, jadi 2 kali ya. Lalu sampingnya lagi. Masuk 1 kali. Masuk lagi yang kedua. Tuh, dia jadinya melengkung, tidak bisa lurus karena ada penambahan. Lalu sampingnya lagi masing-masing 1. Nah, karena ada penambahan 2 kali, jadi ini jumlahnya mata harus berjumlah 8 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, seperti itu ya. Nih hasilnya. Jadi dia bisa melengkung karena bertambah. Sekarang baris kedua. Diingat-ingat barisnya ya. Baris kedua diputar seperti ini cara memutarnya. Nah, seperti ini ya. Dari begini ke begini. Putarnya ke arah kiri ya, bukan ke arah kanan. Nanti posisinya ada di depan ini talinya. Jadi muternya ke arah kiri seperti ini. Tidak usah pakai pondasi ya, karena supaya rapi di bagian kanan dan kirinya, sama seperti proses pembuatan lidah ya, tanpa pondasi rantai. Nah, sekarang kita ambil hanya back loop saja. Ini mata yang pertama kan ya. Yang pertama, kita buat teknik pengurangan. Karena di sini ada penambahan, jadi harus ada teknik pengurangan agar jumlahnya tetap 8 mata. Ini 1 kali sampingnya, masuk ke sampingnya 2 kali ya. Jadi 2 mata, hasilnya hanya 1 mata nih. Hasilnya hanya 1 mata. Lalu sampingnya, ini artinya ini yang kedua ya, ini mata yang kedua, ini 1 2 mata yang kedua. Nah, mata yang ketiga terisi 2 kali, sama seperti ketika awalan ya, 1 kali 2 kali. Sampingnya lagi 1 2. Sampingnya lagi 1. Sisanya kan 2 ya. Tersisa 2. Buat teknik pengurangan lagi. 1. Ambil sampingnya lagi nih ya. Ambil lagi. Nah, 2 mata jadi sekali tarik, jadi 1 mata. Nah, ini
jumlahnya harus sama nih. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 ya, jumlahnya harus tetap 8. Nah ini tidak usah pakai pondasi ya. Nih putar ke arah kiri seperti ini, ulangi lagi seperti tadi. Ini di baris ketiga, ingat-ingat ya, ini 1 2. Sekarang baris ketiga, ambil helai belakang saja, serat belakang 1 kali, agak dilonggarin sedikit ya supaya tidak susah nanti ketika mengambil bagian pojok. 2 sekali tarik. Lalu sampingnya lagi 1. Nah ini yang nomor 3 ya, mata ketiga 1 lubang isi 2. Lalu yang ini juga sama, 1 lubang isi 2 ya. Nah seperti itu ya, jadi dia bisa melengkung. Lalu ini sampingnya 1 normal, ini tersisa 2, 1 2. Ini agak nyelempit ke bawah ini ya, karena nggak ada pondasi, jadi dia turun ke bawah. Matanya ini turun ke bawah karena nggak ada pondasi, tapi masih bisa diambil. Seperti ini ya, keluarkan semuanya. Nah ini 1 2 3 udah baris ketiga. Sekarang baris keempat, putar lagi ke arah kiri, ambil serat belakang saja, 1 2 ya. Ini normal, terus sampingnya ini isi double, sampingnya lagi isi double, sampingnya lagi ini 1. Lalu buat teknik pengurangan lagi 1 kali. Nih ini kalau agak sulit agak dibuka begini ya. Ini yang ke 2, ini sekali tarik. Nah sekarang ini sudah di baris keempat, 1 2 3 4. Sekarang di baris kelima ya, diperhatikan ini baris kelima berbeda ya. Baris kelima ada teknik penambahan, balik. Karena ada teknik penambahan, jadi di awalan sini tidak dibuat 2 tarik, jadi 1 isi normal, 1 isi normal ya, tidak buat teknik pengurangan lagi. Nah ini karena diisi semua, jadinya nanti jumlahnya akan bertambah. Karena tidak ada teknik pengurangan, jumlahnya maka akan bertambah. Ya, ini tadi awalan di sini ya. Karena nggak ada pondasi, jadi nggak nampak nih. 1 2 3. Ini yang keempat. Buat 1 mata isi 2. Sampingnya pun juga 1 mata isi 2, sampingnya 1, sampingnya 1, sampingnya lagi 1. Nih ya, nampak ada di bawah nih matanya. Nah, coba dihitung, harus berjumlah 10 ya, karena ada penambahan di bagian kanan dan kiri. Ya, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 nih yang paling bawah nih ya. Nah, sekarang ini baris ke-5 ya. Baris ke-6 balik, baris ke-6 harus tetap berjumlah 10. Jadi, buat teknik pengurangan lagi sama seperti di baris 2, 3 dan 4 ya. 1 kali masuk, 2 kali masuk, sekali tarik. Yang kedua, yang ketiga, yang tengah terisi 2, ini juga terisi 2, ini 1, 2, ini yang ketiga buat teknik pengurangan. Nah, ini di baris ke-6 ya. Baris ke-7 sekarang. Putar lagi. Ini yang pertama. 1 kali. 2 kali. Ini yang mata keempat buat penambahan. Ini buat penambahan lagi. Ya, yang kecil di bawah nih. Udah 7 baris. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Nah, selesai seperti ini, sudah 7 baris. Nah, ini selera ya, ukuran tinggi kupingnya. Boleh misalkan Bunda ingin lebih panjang, boleh, atau kalau bikinnya lebih lebar otomatis sininya juga disesuaikan ya ukuran tingginya. Sesuaikan saja. Nah, selesai di sini. Karena kita akan buat ulirnya di bagian atas. Ini kan tadi awalan di sini ya. Ini akan menjadi bagian bawah dari kuping. Jadi kita akan bikin ulirnya di atas. Maka helaian ini supaya tidak usah putus benang. Ini seperti ini ya, diamankan, dimatikan dulu. Ini seperti ini benangnya, masukkan. Dimatikan. Tuh, istilahnya dibundel ya, matikan dulu seperti ini, dibundel yang kenceng ya, biar tonjolannya enggak terlalu nampak. Nah, seperti ini sudah. Sekarang kita kerjakan di atas sini. Nah, caranya ini buat dulu simpulnya kira-kira ya seukuran tingginya ini ya, seukuran tingginya kuping. Kalaupun lebih longgar juga nggak apa-apa, karena nanti masuk ke dalam jahitan kuping kan, bisa disembunyikan nanti. Nah, kurang lebihnya setinggi ukuran kuping seperti ini ya. Sekarang perhatikan ini. Nih, ini arah depan. Arah depan ya. Nah, taunya arah depan, diperhatikan yang
tusuk silang nampak depan. Ini tusuk silang nampak depan, tusuk silang nampak belakang, itu yang bentuknya seperti ini, bentuknya kasar ya. Nih, ini nampak depannya yang halus, yang berbentuk seperti huruf V, seperti ini. Nah, penandanya ya, ini depan. Jadi sekarang kita balik. Nah, yang depan kan yang sini ya, yang depan. Ini bagian belakang. Kita arahkan ke depan. Nih, dari begini arahkan seperti ini. Nah, helaian benang ini akan berada di belakang, jadi nggak nampak dari depan. Sekarang perhatikan ya, ini jumlahnya ada 6 matanya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, ada 6 ya. Sekarang masuk, ambil semua serat saja, tidak apa-apa. Ambil, masuk ya, langsung kita buat tusuk silang masing-masing 1 ya, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, masing-masing 1 agar jumlahnya tetap 6. Ini baru 3. Yang kelima ya, ini yang ke-6. Nah, ini nanti masuk ke dalam, nggak akan nampak saat proses penjahitan kuping ya. Ini dimasukkan ke dalam seperti ini nanti ya, tuh ya. Jadi simpulnya ini dia akan tertarik ke atas, tertarik oleh rajutan yang di atasnya lagi, seperti ini. Sudah 6 ya, coba dicek dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah betul 6. Sekarang diputar balik lagi, ini seperti ini hasilnya. Yang ini nampak polos karena tidak ambil front loop ataupun back loop, tidak apa-apa, karena ini sekarang kita mulai mau proses untuk pembuatan ulirnya. Nah, sekarang seperti ini. Kalau ulir kan harus lembaran, harus melingkar ya. Jadi setelah ini kita buat melingkar. Kalau bikin ulir itu kan yang dipakai bagian belakang ya, bagian serat tusuk silang nampak belakang. Nah, ini nanti yang akan dipakai. Nah, ini kan seperti ini ya. Nih, sekarang ini berjumlah 6, sudah betul tadi dihitung ya. Ini dilingkarkan seperti ini, nih melingkarkan seperti ini. Ini ambil hanya serat nih, serat depan saja. Kalau serat belakang kan susah ya, dia agak turun ke bawah seperti itu kan. Jadi ambil yang mudah saja, ambil yang serat depan saja sambil berhitung ya, harus berjumlah 6. 1. Nah, ini awalan tandain. Ini tadi awalan di sini ya. 1 di sini. Satu. Ini 2. Ini 3. Empat. Ya, 4.
makanya ditandain jadi supaya ketemu ini serat-seratnya, nggak keliru ya. Ini 5 dan 6, alhamdulillah pas. Ini 6 ya, sisa 1 nih. Ini kan pertamanya di sini nih, 6 di sini. Nah, 6. Dah, sudah kita buat melingkar. Sekarang saatnya buat ulirnya. Nah, ini kan yang pertama di sini nih, nampak ya? Nampak yang pertama di sini. Ini mata pertama di tengah-tengah sini, tengah-tengah persis ya. Nah, kalau bikin ulir itu yang diambilkan kaki kiri ya. Kaki kiri. Nah, ini yang di bagian tengah nih, nampak nih ya. Nih, persis yang di tengah nih. Ini kan ada kakinya nih. Ini kaki kiri. Ini 1, tandain lagi. Jadi jumlahnya harus 6. Nggak boleh kurang. Tandain. Ini yang pertama ya. Nih. Sekarang kaki yang kedua. Mana ya? Kalau awal-awal agak sulit mencari, tapi nanti seterusnya akan mudah. Nih ya. Ini yang kedua nih. Nampak nih ya. Sedikit sulit ketika awalan. Kakinya ini masih ketat ya. Nih, kalau dilihat dari sini tuh, nampak kakinya nih yang ini ya. Ini 2. Ini dibalikin seperti ini nampak lagi. Ini kepala, ini kakinya nih. Ini ada 2 nih ya, seperti ini. Ini 3. Jadi jangan dibikin ketat, terlalu ketat, nanti saat proses pengambilan kakinya akan kesulitan. Yang keempat, ya yang ini ya, nih dilihat ada kepalanya. Kalau ada kepalanya berarti kakinya harusnya ada di bawahnya nih kan, kepalanya yang garis horizontal ini kepalanya, artinya kakinya ada persis di bawahnya sini. Ini tadi yang kelima ya, ini kelima. Nah, alhamdulillah pas. Ini yang keenam nih. Ini satu lagi ini kan. Ini kaki, ini kepala yang horizontal ini. Ini kakinya nih. Kakinya yang lagi menyamping. Nah, udah pas 6. Nih ketemu lagi di kaki yang pertama. Sudah pas 6 ya. Ya, ini tadi yang saya tandain yang ini nih. Saya tandain matanya. Nah, ini kaki yang pertama yang ini. Kalau dihitung matanya ini sudah nggak nampak menghadap ke atas. Makanya harus Bunda wajib diberi penanda. Nih, matanya jadi sudah masuk ke dalam semua matanya nih. Tuh, jadi kalau mulai berhitung 6 sulit kalau tadi tidak diberi penanda di awalan. Makanya saya sangat sarankan awalan ketika buat ulir yang pertama pakai penanda. Jadi supaya pas melingkar itu 6. Nah ya. Sekarang mari kita mulai buat ulir yang kedua. Ini dia, nih kan tadi yang ditandai nih kakinya nih ya.
Kalau Bunda ingin pengecekan lagi, sekali lagi mau dicek apakah betul nggak ya hitungannya 6, boleh. Ini pertama ya, mulai ulir yang kedua, baris kedua, putaran kedua, tandain. Nah, harusnya menandainya di kakinya. Nih, tapi kakinya itu kan masih belum ini ya. Nih, saya tandain di sini nih ya. Ini yang pertama. Ini untuk memastikan saja bahwa sudah betulkah jumlahnya 6. Tapi kalau Bunda sudah yakin, sudah betul kok, sudah 6 ya. Sudah, tidak perlu penanda lagi. Tinggal memutar saja terus. Ini tadi sudah 3. Ya, keempat. Ini yang 5. Nah, pas kan? Ini yang ke-6. Nah, ini yang pertama lagi. Alhamdulillah. Ini yang ke-6. Betul ya. Nih, ketemu yang pertama lagi. Ya, tidak perlu penanda lagi karena sudah dicek. 2 putaran sudah dicek betul ya. Seperti ini hasilnya. Ini Bunda lakukan berkeliling terus memutar, ambil kaki kiri, kaki kiri, kaki kiri seperti itu sampai nanti panjang yang diinginkan. Ini ya. Nih. Jika Bunda kurang jelas dengan proses pembuatan tali ulir, silahkan cek. Saya beri link deskripsi untuk pembuatan tali ulir yang lebih jelas, lebih lengkap lagi. Saya udah buat video tersendiri ya. Yang akan saya lanjutkan dulu, kurang lebihnya nanti sekitar 35 cm panjangnya. Nah, ukuran kupingnya kan 4 cm ya. Jadi 31 tambahkan 4, nanti hasil akhirnya 35 cm. 35 cm itu saya rasa sudah cukup. Diukur ke sini ya. Pendek saja karena hanya untuk dijinjing, hanya untuk jinjing ya. Jadi pendek saja. Jadi saya rasa segini udah cukup nih ya. 35 cm hasil akhirnya. Dari kuping ke kuping sini nanti 35 cm.